Dan untuk membahas terkait dengan sejarah tadi, orang yang tepat sudah ada di sini, Mbak Yeni. Kita tahu bahwa sekarang Imlek bisa dirayakan seterbuka ini, sebebas ini karena ada peran dulu Gus Dur di situ di tahun 2000 ya, kalau tidak salah, yang akhirnya dijadikan hari libur pada saat itu untuk mereka yang merayakan. Dampak dari yang kita lihat dari tahun 2000 itu sampai dengan sekarang, apa yang paling signifikan terasa? Saya rasa sekarang warga keturunan Tionghoa itu bisa merayakan budayanya dengan terbuka. Lalu kemudian aksara Cina boleh dipelajari. Dulu kan nggak boleh. Lalu kemudian marga, nama dan marga boleh dipakai secara terbuka. Dulu juga dilarang, ya. Kemudian perayaan-perayaan seperti barongsai dan lain sebagainya boleh. Dulu nggak boleh juga, gitu. Jadi banyak sekali dulu pantangan-pantangan. Dan terutama yang paling menurut saya yang paling besar dampaknya itu adalah warga keturunan Tionghoa sekarang setara di mata negara, di mata hukum, ya. Dulu warga keturunan Tionghoa itu harus punya surat keterangan, kewarganegaraan, surat bukti kewarganegaraan RI. Jadi selain KTP, mereka juga harus punya surat yang harus mereka urus gitu untuk membuktikan mereka betul-betul warga negara RI. Nah, ini kan sangat ironis gitu ya. Jadi dulu ada cerita, contohnya soal legenda bulu tangkis Susi Susanti. Dia berlaga di luar negeri, ikut kejuaraan dunia, ikut olimpiade, dapat medali emas dan lain sebagainya, jelas mengibarkan bendera merah putih di luar negeri gitu kan ya. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan, begitu pulang ke rumah dia harus ngurus lagi surat yang membuktikan bahwa dia betul-betul warga negara Indonesia. Itu kan sangat ironis dan miris gitu ya. Jadi akhirnya ketika Gus Dur mengeluarkan Impres tahun 2000 mencabut ini semua, hal-hal yang mendiskriminasi warga keturunan Tionghoa sekarang bisa lebih terbuka. Nah, ini dampak ekonomi juga sangat besar sekarang, ya kan? Kita lihat bahwa yang main barongsai kan bukan cuma keturunan Tionghoa. Betul. Ini contohnya anak-anak muda dari berbagai agama, banyak yang Muslim, bukan cuma Konghucu atau Buddha atau Kristen misalnya, semua bisa ikut terlibat. Lalu kemudian akulturasi budaya terus terjadi, ya kan? Kita kan Indonesia ini yang tadi kita bahas adalah sebuah mosaik, ya. Banyak sekali sumbangan dari berbagai macam subkultur yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya dari keturunan Tionghoa, ya. Dan ini sudah ratusan tahun berjalan. Nah, bahkan dalam sejarah kita banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh Nusantara yang memang ada keturunan Tionghoanya. Contohnya siapa? Sunan Gunung Jati. Istrinya itu namanya Ong Tien. Ini dari kerajaan dinasti Ming. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sumbangsi dari peradaban Tionghoa untuk Indonesia misalnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh, makanan. Siomay. Dari setiap wilayah di Indonesia banyak percampurannya ya, macam makanan gitu, Tionghoa. Bahkan pernikahan Betawi kita lihat deh, mirip banget ya ini adatnya kalau pernikahan Betawi. Nah, jadi ini semua adalah gambar besar yang sangat indah yang namanya Indonesia. Kalau satu gambar diambil kan jelek, langsung nggak, warnanya berubah, kemudian tampilannya juga langsung berubah semua. Nah, akulturasi budaya dan keberanian bagi kita untuk bisa berbeda tetapi hidup damai dalam perbedaan itu, inilah yang menjadikan kita Indonesia negara yang kuat. Berarti jangan sampai ada yang nanti masih ngata-ngatain Cina pribumi, kalau bisa jangan kayak gitu lagi. Jangan ada dikotomi. Sekarang pribumi dan Cina itu sebetulnya nggak masuk akal menurut saya. Kenapa? Karena semua orang pribumi di Indonesia sebetulnya punya ras Mongoloid. Itu contohnya dari mana? Ketika bayi, ya, kalau kita bayi pantat kita agak kebiru-biruan, mohon maaf, itu berarti kita ada ras Mongoloidnya. Hampir semua Southeast Asia, negara-negara Asia Tenggara, pasti dia ada sedikit ras Mongoloidnya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, ini adalah fakta biologis, fakta sejarah kita, ya. Ini yang menjadikan kita jadi indah dan berwarna. Oke, nah kalau Mbak Angelina sendiri mungkin bagaimana melihat pengalaman transisi tadi dari sebelumnya mungkin mewujudkan identitas Tionghoa harus dengan sembunyi-sembunyi sampai akhirnya kita bisa merayakannya secara terbuka dan juga percepatan dari pengembangan budayanya bahkan pada ekonomi, dampaknya gimana Bu Angelina melihatnya? Sebenarnya yang pertama adalah kami generasi muda jadi bisa mengenali tradisi kami dengan lebih jelas gitu ya. Jadi kan tadinya mungkin tidak dirayakan, jadi dirayakan dengan lebih terbuka gitu ya. Maka generasi muda Tionghoa bisa mempelajari tradisi-tradisi tradisionalnya dengan lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun demikian, saya merasa
meskipun saya punya keturunan Tionghoa gitu ya, saya masih merasa saya adalah warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi saya merasa bagian dari satu negara yang besar, yang penuh dengan toleransi, yang kemudian juga harmonis gitu ya. Dan saya menginginkan Indonesia juga untuk lebih maju, lebih sukses ya, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan kami sangat bangga sekali menjadi warga negara Indonesia. Itu sih yang saya rasakan, menjadi satu bagian, bukan menjadi seseorang yang dikucilkan atau istilahnya dikesampingkan gitu ya, tetapi malah menjadi satu bagian dari sebuah komunitas yang sangat besar dan kita sangat bangga berada di dalamnya. Seperti itu. Tapi Mbak Angelina kan ngalamin ya tadi yang dijelaskan sama Mbak Yeni, mulai dari yang kalau dulu harus selain punya KTP harus ada surat bukti warga negara Indonesia, dan juga pernah ngerasain sembunyi-sembunyi gitu ya. Bahkan tadi off the record nanti mungkin Mbak Angelina bisa cerita tadi mau les bahasa Mandarin aja tuh harus sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Tapi pelajarannya apa Mbak yang bisa diambil ketika dulu mengalami seperti itu dan sekarang kita bebas, kita merdeka? Apa pelajaran yang benar-benar bisa diambil dan dipetik, Mbak? Pelajaran yang bisa diambil menurut saya bahwa toleransi itu sangat indah. Menurut saya gitu ya. Padahal dulu mungkin awalnya kita merasa, dulu kan saya masih kecil gitu ya, jadi saya merasa kenapa ya kok susah gitu. Tapi di sekarang zaman now, dan saya rasa dengan adanya internet dan globalisasi, maka kita menyadari bahwa kita adalah satu istilahnya ya, apa ya, bisa mengenal dunia dengan lebih luas lagi. Karena kan mempelajari bahasa asing itu juga membuka dunia kita menuju ke istilahnya sudut pandang yang lebih luas lagi. Benar kan? Jadi saya merasa bahwa di saat seperti itu ya, saya merasa bahwa pertama saya bisa terbuka untuk bisa mempelajari tradisi saya dengan lebih jelas. Terus kemudian yang kedua, saya juga meskipun saya adalah warga negara Indonesia dan saya sangat bangga, tapi saya juga bisa mempelajari bahasa Mandarin dengan lebih baik, yang membuka kesempatan bagi saya untuk hal-hal lain yang lebih luar biasa lagi. Seperti itu. Ya, toleransi itu hal yang sangat berharga. Bawa ke politik. Ini Karena yang penting, persoalan besarnya terjadi adalah ketika budaya Tionghoa dan lain sebagainya itu dikaitkan dengan politik, makanya kemudian banyak pelarangan-pelarangan. Ini yang nggak boleh ya. Budaya adalah budaya. Ini tempat kita berkumpul, tempat kita bertemu, tempat kita berinteraksi. Nah, jangan masukkan politik. Begitu politik masuk di sana, langsung ada pembatasan-pembatasan, langsung ada diskriminasi. Nah, demikian juga ketika Gus Dur berusaha mengubah aturannya, itu dulu bukan tanpa tantangan, ya, bukan tanpa tantangan. Banyak juga yang resisten di ya, luar dan di dalam kabinet sendiri. Nah, itu kuat sekali tantangannya. Tetapi kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kaya, ya, dan bangsa yang toleran, maka harus dilakukan. Semua warga, semua orang yang ada di Indonesia, selama mereka mau bayar pajak, selama mereka taat aturan, maka mereka harus dilindungi oleh negara. Harus setara semua. Itu harus setara di mata negara, di mata hukum, jangan sampai ada politisasi tadi. Itu sangat diharamkan begitu ya, semoga. Tapi pertanyaannya, benarkah itu sudah terjadi? Benarkah itu sudah terwujud di Indonesia, bentuk toleransi itu? Nanti kita akan coba pantau lagi. Marcel, tadi kalau sudah di Jakarta dan di Tangerang, kayaknya nggak afdol kalau kita lihat di wilayah lainnya ya. Tapi usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.